Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Walaupun Lampung Tengah sudah hampir 24 jam diguyur hujan, tetapi saya tidak mengurangi semangat untuk menyampaikan hal-hal yang penting bagi orang yang suka dan hobi dan pengen memilih ternak kambing sebagai jalan untuk mendapatkan ekonomi ataupun kesuksesan dalam mencari peluang untuk masa depan. Banyak sih orang yang selalu terobsesi berternak kambing itu mudah, enak, gampang, mudah dipahami. Tapi sebenarnya secara praktek dalam perjalanan dari hari ke hari, berbulan-bulan, ini pasti bukan mudah lagi, tetapi sesuatu yang butuh keseriusan, butuh ketekunan, semangat. Karena ternak kambing itu bukan mendapatkan penghasilan yang cepat dan instan seperti halnya yang kita pikirkan. Kalau dalam angan-angan, dalam perumpamaan, dalam semangat kita itu mudah, dalam 12 tahun itu ringan, sebentar. Maksudnya 12 bulan itu sebentar. Terus kemudian mudah cari rumput. Dalam prakteknya tidak mudah, bahkan sangat sulit sekali gitu. Ternak kambing bisa saja tidak ngarit, tetapi kalau ternak kambing tidak ngarit berarti butuh kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Biaya yang tidak sedikit ini untuk membeli bahan-bahan makanan. Nah, sekarang itu teman-teman peternak ada juga yang cenderungnya lebih ngambil jalan pintas atau praktis, tidak mau ngarit, terus kemudian membeli bahan-bahan yang sekiranya untuk bisa dijadikan pakan ternak alternatif. Perlu digarisbawahi juga, tidak semuanya bahan-bahan untuk peliharaan kita khususnya kambing itu secara kebutuhan kalori, mineralnya, proteinnya, karbohidratnya cukup. Bahkan bisa saja kualitas barangnya rendah tapi harganya mahal. Padahal rumusnya adalah kita itu kalau beli barang yang bagus, kualitas bagus, pasti mahal. Itu rumusnya. Belum tentu barang yang mahal itu kualitasnya bagus. Nah, ini perlu dicermati oleh teman-teman semua yang memiliki kelebihan secara ekonomi, secara finansial. Nah, kalau secara rumus dasar dalam beternak kambing itu simple banget, bahwa kambing itu memerlukan makanannya tidak jauh-jauh dari namanya rumput atau hijauan atau rambanan. Kalau kita alihkan ke yang lain, beli pakan yang alternatif yang lain, jelas juga tidak meninggalkan yang namanya hijauan atau rumput-rumputan. Kalau umpamanya kita tidak punya duit yang banyak, mau tidak mau harus ngarit. Itu mau tidak mau harus ngarit. Kalau memang tidak mau ngarit, punya lahan banyak, boleh Anda tanam bank pakan. Artinya bank pakan itu bukan hanya satu jenis. Kalau bisa itu berbagai macam jenis. Karena yang namanya makanan yang satu jenis itu membosankan, dan belum tentu yang satu jenis itu lengkap nutrisinya, proteinnya, karbohidratnya. Secara rumus, secara pengalaman, saya belum pernah melihat tumbuhan hijau-hijauan satu jenis itu cukup untuk makanan kambing. Proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, nutrisinya cukup, dan kambingnya gemuk-gemuk. Saya belum pernah. Yang saya pahami bahwa ternak kambing itu yang namanya hijauan itu harus bervariasi. Karena apa harus bervariasi? Selain kambing tidak mudah bosan, kemudian kita tidak perlu repot-repot mencari ini kandungannya berapa, nutrisinya berapa. Kita lebih dimudahkan secara naluriah, berbagai macam
variasi tumbuhan jelas itu mengandung komposisi yang lengkap dan cukup untuk kebutuhan kambing. Kalau satu jenis saja, kalau ada prakteknya ngomong rumput odot hijau cukup untuk pakan kambing, silahkan, saya tidak menentangnya. Tetapi saya pengen bukti 1 tahun ke depan atau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan punya masalah atau tidak. Saya yakin punya masalah. Diri kita sendiri, manusia, kalau makannya hanya satu jenis nasi saja tanpa ada lauk pauknya, ada yang 4 sehat 5 sempurna, ini pun bermasalah. Belum tentu diri kita gemuk kan gitu. Orang yang sehat itu adalah yang memiliki makanan yang kandungannya cukup untuk kebutuhan kita. Begitupun kambing. Jadi orang yang ternak kambing itu yang jelas paling direpotkan dan paling difokuskan itu adalah makanan. Orang mau sukses ternak kambing itu ya makanannya cukup. Orang mau kambingnya gemuk, sehat, ya dari makanan. Selain dari makanan, memang butuh yang namanya pola perilaku, perawatan dan lain sebagainya yang sangat mempengaruhi. Tetapi utamanya adalah makan. Perawatannya bagus, perhatiannya bagus, makanannya kurang, tetap tidak sehat. Kambing tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang perlu kita breakdown bareng-bareng pada saat ini untuk menstandarkan antara impian, harapan, dan tujuan. Secara teori oke, semua teman-teman mungkin sudah belajar teori dari berbagai macam tayangan, tetapi harus digarisbawahi, ternak kambing itu syaratnya sangat banyak. Selain syarat internal, ada eksternal, syarat pribadi kita sendiri atau syarat yang namanya kambing itu sendiri. Kita beli kambing asal-asalan juga akan jadi masalah. Kita ternak kambing asal-asalan akan jadi masalah. Berarti kita beli kambingnya kalau pingin tidak masalah ya harus selektif, harus betul-betul jeli, harus benar-benar ngerti bahwa kambing itu sehat, bagus, dan lain sebagainya. Begitupun kita, kalau kita mau ternak kambing, ya diri kita juga harus benar-benar bagus, niatnya bagus, semangatnya benar-benar tidak boleh naik turun. Kesibukan apapun di luar sana, ketika kambing itu belum dikasih makan, belum ada cadangan makan, belum ada antisipasi perawatan dan lain sebagainya, jangan sekali-kali kita meninggalkan kewajiban kita dalam mengurus kambing. Ini pentingnya. Artinya sekali lagi, ternak kambing itu boleh dengan menggunakan pakan alternatif yang lainnya, boleh. Tetapi bukan berarti pakan rumput hijauan rambanan itu jelek. Justru menurut pengalaman, orang yang selalu ternak kambing menggunakan bahan-bahan yang seperti rumput, rambanan, hijau-hijauan, itu malah kambingnya sehat. Sehat secara fisik dan sehat secara non fisik. Itu kan, kalau kita ya lahir batin gitu itu sehat kan gitu. Belum tentu makanan yang mahal-mahal tadi sudah saya sampaikan itu kualitasnya bagus. Belum tentu. Nah, sekarang lagi, kalau orang banyak yang jual pakan ternak, Anda terobsesi pengen pakan ini karena itu dan lain sebagainya. Kalau saya sih nggak perlu. Yang perlunya adalah kita kalau mau beli bahan makanan ternak alternatif itu tahu kandungannya, tahu kebutuhan kambingnya. Kalau kambingnya kebutuhannya nutrisi, karbohidrat, kok kita belikan mineral, ya salah gitu. Berarti kan kambing itu butuhnya tidak mineral, kita yang butuhkan itu karbohidratnya, nutrisinya, kalsiumnya. Maka kita harus benar-benar mengerti sebenarnya dalam mengupayakan sukses dalam berternak kambing. Jangan sekali-kali kita berternak itu dengan obsesi yang muluk-muluk lah ya, atau kita pengen ambisi cepat sukses dan lain sebagainya, menyaingi orang lain.
Terus kemudian dengan cara itu akhirnya kita menggelontorkan uang banyak dengan tujuan ini itu. Kembali lagi, orang berusaha, baik itu usaha ternak kambing, usaha ternak sapi, atau jual beli, atau dagang, atau menjadi pegawai, rata-rata adalah manajemen. Yang pertama dibutuhkan adalah manajemen. Yang pertama kepribadian kita, kedua adalah pola perilaku kita, yang ketiga adalah waktu. Ini penting. Jadi kalau orang sudah punya kepribadian bagus, pola manajemen hidup yang bagus, pengaturan waktu yang bagus, maka usaha dimanapun akan sukses. Kita sebagai PNS umpamanya, manajemen waktu tidak kita pikirkan. Akhirnya seharusnya masuk jam 7, kita masuknya jam 9. Ya dapat komplain dari atasan atau dari yang lainnya iri. Orang kita masuknya jam 7 ya harus jam 7. Berarti orang yang ternak kambing, kalau kita merawatnya mulai dari jam 7 ya jam 7. Jangan sampai kita merawatnya males-malesan. Mentang-mentang punya kita yang ngerawat, kita yang punya ya jam 9 baru dikasih makan. Tidak boleh seperti itu. Ini yang perlu kita semuanya pahami. Ternak kambing kalau toh mudah, sudah saya sampaikan dari kemarin, kalau toh mudah, pasti setiap orang di Indonesia ini akan ternak kambing semuanya, dan tidak pengen jadi buruh, dan tidak pengen jadi pegawai, tidak pengen jadi tidak pengen orang merantau. Karena orang yang berternak itu adalah orang yang polanya hidupnya ingin mandiri, tidak ingin dikekang, ingin menjadi tuannya atau ingin menjadi bos, tidak ingin disuruh-suruh. Orang ternak kambing itu orang yang bebas, orang yang mandiri, orang yang besar dengan sendiri. Maka ini perlu kita pahami, harus kita sadari. Kalau kita memang pengen menjadi tuan di tanah kita sendiri, raja di negara kita sendiri atau rumah kita sendiri, pengusaha yang kaya dan mandiri di rumah sendiri, ya salah satunya ternak kambing. Tetapi sekali lagi, kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin menjadi tuan tanah, tuan kambing dan lain sebagainya. Ini kan tergantung manajemen kita, pola kita. Maka tidak mungkin kita akan lepas dari diri kita dalam berternak kambing. Suksesnya ternak kambing itu paling intinya pada diri kita. Objeknya benar, objeknya dan subjeknya berbeda. Ada kambing, ada tuan atau pemilik kambing. Kalau pemilik kambingnya tidak mengerti kambing, ya jangan ternak kambing. Itu rumusnya. Tapi kalau orang yang ternak kambing, pemiliknya ngerti kambing, maka wajar kalau ternak kambing. Nah, ini yang perlu semuanya harus sadari, harus digarisbawahi. Ternak kambing itu tidak mudah. Sekali lagi, coba tanyalah teman-teman yang ngarit itu, capek tidak, susah tidak. Terus kalau tidak pingin ngarit, coba tanya dengan orang-orang yang biasa beli pakan kambing. Mereka pasti ngeluh harganya mahal, dapatnya sedikit, kambing tidak makan, kalau makannya sedikit jelas tidak gemuk. Kalau kita beri makan banyak, boros dipakan, gitu kan. Selain boros dipakan juga akan kosnya membengkak. Kita itu semuanya harus mengatur polanya dalam berternak kambing. Oke, kita beli bahan makanan jadi untuk kambing, tapi jangan lupa juga kita mencari sumber alternatif yang tidak mengeluarkan kos banyak. Ngarit itu kan tidak mengeluarkan kos banyak, hanya mengeluarkan tenaga dan bensin. Orang menganggapnya nabung gitu kan, nabung tenaga lah, nabung dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya ternak kambing itu pasti ngomong kewajiban. Kita tidur itu nggak nyenyak kalau belum ada stok pakan. Itu rumus orang ternak kambing. Kalau orang yang ternak kambing terus santai, hidupnya santai, belum punya
rumput santai, kambingnya kelaparan santai, ya menurut saya itu masuk jurang. Orang yang ternak kambing pasti nggak nyenyak. Hari ini pakannya cukup, besok harus mikirkan cari pakan lagi. Orang yang hari ini beli pakan mudah 500 mudah, besok untuk cari 500 untuk beli pakan belum tentu ngomong mudah. Ini ujian semuanya. Sangat ujian bahwa ternak kambing tidak semudah yang Anda pikirkan dan kita bayangkan. Orang punya banyak cerita, orang punya modal banyak, duitnya banyak, bisa beli kambing, bisa membangun kandang, bisa tanam bank pakan, tapi kambingnya nggak bagus-bagus. Itu apa sebabnya? Berarti faktor diri kita sendiri, manajemen diri kita sendiri, kepribadian kita sendiri, inner beauty kita sendiri, kan gitu. Bagaimana memperlakukan peliharaan kita. Ini perlu disadari oleh teman-teman semuanya. Jangan sampai terkecoh. Kalau toh ternak kambing itu mudah, sekali lagi setiap rumah di desa kita itu pasti ternak kambing banyak-banyak. Buktinya tidak semuanya ternak kambing banyak, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang kesulitan karena modal, ada yang kesulitan karena cari rumput, ada yang mudah mengeluh, ada yang gampang utang, ada yang gampang menjual kambing. Semuanya itu pasti menjadikan jalan di mana untuk kita menelisik atau mengira-ngira apa sih sebabnya orang tidak sukses ternak kambing. Begitu ya teman-teman semuanya. Orang yang pengen sukses itu diri kita benar-benar harus mengerti manajemen waktu, manajemen diri, manajemen pemeliharaan. Terus kemudian kita pengen sukses ternak kambing, maka kita harus memilih kambing yang berkualitas, yang bagus, yang sehat. Cara merawatnya juga harus bagus, harus bisa sehat. Beli kambing bagus tidak bisa merawat, kambing akhirnya kurus dan jelek, ya kan? Semuanya berpengaruh, gitu kan? Intinya beli kambing yang bagus, perawatannya bagus, perhatiannya bagus, pemberian pakan itu harus benar-benar diutamakan, yang banyak dan berkualitas. Karena kambing itu sekali lagi tidak membutuhkan makanan sedikit yang berkualitas, tapi kambing itu memerlukan makanan yang banyak yang berkualitas. Kenapa? Ya perut kambing kalau biasa dikasih 2 rumput 2 kilo, kita beri 1 kilo ya jelas lapar, kan gitu. Ingat bahwa kambing bisa menciptakan proteinnya sendiri. Dia bisa mengolah rumput menjadi sumber kaya protein. Dengan berbagai macam rumput yang variasi itu, kambing bisa menciptakan proteinnya. Karena kan di dalam perut kambing itu ada 4 lapisan, ya kan, yang bisa menciptakan kebutuhan nutrisi dan proteinnya. Jangan sekali-kali kita memotong perjalanan reproduksi kambing itu sendiri di perut. Kita beli makanan yang nutrisinya tinggi, berkualitas. Nah, kambing itu kan kantong pertama di perut itu ada yang namanya perut itu sebagai penampung makanan dulu sebelum diolah kembali. Tapi kalau kita langsung masuk ke lapisan yang keempat, 1, 2, 3 ini kan nganggur. Nah, ini kan akan jadi masalah. Begitu ya pemirsa. Terima kasih sudah mengikuti Hewan N2 TV. Mudah-mudahan ini menyederhanakan, mengingatkan teman-teman semuanya, jangan sampai ternak kambing itu ambisi. Semuanya butuh ketekunan, kesabaran, keseriusan, dan ikhtiar. Pokoknya kita berusaha merawat kambing, rizkinya itu bukan kita yang ngatur. Karena sekali lagi saya yakin semua teman-teman semuanya walaupun berbeda agama tapi memiliki keyakinan tentang yang namanya Tuhan, bahwa kita diberikan jalan untuk ikhtiar, tapi soal rizki,
Itu kan urusan yang maha kuasa. Terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.